Ada dua hadis. Dalam sebuah hadis sahih Rasul mengatakan, jika kalian berjalan dengan orang Yahudi, pepet dia sampai terperosok. Tetapi ada satu lagi, meskipun hadisnya diragukan keabsahannya, tapi menarik. Rasul mengatakan, utlubil ilma walau bisin, cari ilmu walaupun di negeri Cina. Dua puak disebut oleh Nabi. Satu Yahudi, jangan pernah berbisnis dengan Yahudi. Dan yang kedua, kalau mau kerjasama, Sin. Saya tanya sekarang, kalau di Indonesia mau kerjasama, baiknya dengan Yahudi apa dengan Cina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala ma'abadi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan berdiskusi, dan yang berkenan hadir hari ini berkenan untuk langsung di depan. Ini kursinya kayaknya kurang beres asalnya. Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bapak Afrian Sahnur, berkenan duduk di depan. Kami persilakan Pak Wamen. Ya, hadir pula hari ini, alhamdulillah, Bapak Mayor Jenderal Herwin Suparjo dari BIN, Badan Intelijen Negara. Saya main todong, izin saja, mohon berkenan panjenengan lenggah di sini. Inilah pada suka tidak pernah ngundang, tapi ada dimohon saja. Kemudian hadir pula di sini Bapak Haji Didik Catur, Direktur Retail PT Angkasa Pura, berkenan untuk lenggah di depan. Ada Pak Didik? Belum rawuh tah? Terus wonten tah Pak Didik monggo. Dan Kiai Haji Andi Setia Khidmah atau Gus Andi dari UMKM Indonesia, monggo. Sebenarnya di sini hadir juga Ustadz Reza yang artis dai, tapi biar saja karena beliau agak letih. Kita akan bincang-bincang tentang negara kita yang kita cintai, supaya terdengar kompak ya. Ini yel-yel pada suka, pada bukan dakwah Sunan Kalijaga. Islam NKRI kurang seru. Islam NKRI kurang ganjil. Islam NKRI. Ini ada Kiai Saifuddin juga, sang kiai. Enggak, saya suruh bicara lah hari ini, nanti darnya aja bareng. Hamba Allah yang dimuliakan, buku ini adalah kumpulan tulisan sejak tahun 1999. Mungkin baru hari ini saya mau terang-terangan saja ngobrol, takutnya nanti
tidak sempat lagi karena saya sudah ngurusin banyak duit. Jadi dari tahun 98 saya sudah menulis karena komitmen kita pada Suka dan Ummul Qura berjalan berbekal firman Tuhan, dan pada Suka wahyu Tuhan menjadi tuntunan, maka sarapan saya, makan siang saya, dan makan malam saya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena saya yakin Quran itu fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Dia melaporkan cerita peristiwa yang lalu, memberitakan yang kemudian, dan menjadi ketetapan peraturan di kekinian. Maka saya yakin Al-Quran seakan-akan turun kembali kepada kita hari ini. Nah, bisikan-bisikan Quran itu kemudian saya tuangkan dalam tulisan yang dikumpulkan dalam buletin Qum, terbit setiap Jumat. Insya Allah berpuluh masjid di Jakarta sudah menerima ini, bahkan sebahagiannya saya kirim kepada tokoh-tokoh yang penting karena saya anggap berhubungan dengan petunjuk itu. Jadi saya tidak pernah membayangkan bagaimana Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, Musa yang dulu. Yang saya bayangkan adalah duplikat Musa hari ini dan duplikat Fir'aun zaman-zaman ini. Inilah yang kemudian disajikan dalam bentuk tulisan. Nanti untuk melihat kebenaran tulisan ini, panjenengan bisa lihat di tanggal atau koran-koran yang terbit pada tanggal bersamaan dengan buku ini. Insya Allah semua peristiwa yang terjadi di Indonesia sudah ada di buku ini semua 20 tahun sebelum terjadi. Bukan Syarif Rahmatnya yang hebat. Yang hebat itu Al-Qur'annya. Sebab kita ini hanya rokrak di nyawaan. Kalau saja Ziauddin Sardar, kalau saja Alvin Toffler bisa meramalkan hari depan yang dekat-dekat, Al-Quran bukan dekat. 10-20 tahun yang akan datang, Al-Quran sudah berbicara, hanya memang ada kantor posnya yang ditugasi untuk mengirimkannya ke tengah masyarakat. Dan itu insya Allah diantaranya Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Baik, saya kira saya hanya mengantarkan ini karena pengennya kita hari ini sudah kumpul semua jawara-jawara di sini. Nanti biar beliau-beliau yang memperkenalkan diri. Sekilas tadi sudah saya sebutkan. Jadi kalau panjenengan akan bicara tentang konsep ekonomi dan duit, di sini ada Gus Endi dan di sini ada beliau pakarnya Angkasa Pura. Nah, kalau bicara teroris sebelah kiri saya biang keroknya, gitu loh. Tapi kalau bicara tentang politik dan pemerintahan sebelah kanan saya. Kalau bicara yang macam-macam jangan tak saya, kecuali kalau saya sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat diskusi kita siang ini, mohon kesediaan yang pertama kali, kira-kira dari mana dulu? Pinggir apa tengah? Tengah dulu apa pinggir dulu? Saya kenal beliau semua orang hebat semua dan insya Allah membawa keberkahan buat kita semua. Allahumma amin. Kalau biasanya pengajian itu tablik akbar cuma satu, hari ini kita seperti ini supaya ada tanggung jawab moral dan keakraban di antara kita semua. Bapak-bapak, inilah keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Seragam mereka hitam-hitam, pakai belangkon. Kenapa? Karena mereka semuanya anggota ISIS. Islam sepenuhnya, Indonesia seutuhnya.
Mungkin pertama kali mohon kesediaan Gus Endi saja biar nanti ngurut ke belakang. Diperkenalkan sekilas kemudian sampaikan misi-misi karena alhamdulillah beliau pesan lagu ke saya, lagu UMKM dan lagunya sudah jadi. Insya Allah nanti akan ditayangkan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Saya langsung aja. Saya Gus Hendi atau biasa dipanggil Mas Hendi boleh ya. Saya adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Peran UMKM Indonesia. Itu UMKM-nya warga Nahdliyin. Dan alhamdulillah secara keseluruhan yang menjadi bagian dari kami adalah 6,8 juta pelaku UMKM warga Nahdliyin di seluruh Indonesia. Yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya taklimi Al-Mukarram Kiai Haji Raden Syarif Rahmat yang sangat luar biasa, penuh rahmat, penuh berkah insyaallah. Yang saya hormati saudara kami Bapak Wamen, Bapak Afrian Sanur yang luar biasa, sangat luar biasa. Beliau adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Yang saya hormati kakanda kami Mayor Jenderal TNI Dr. Haji Herwin Suparjo. Ini beliau PKN-nya Presiden Jokowi ya di 2014 dan 2019. Nah ini beliau berkecimpung di BAIS, salah satu petinggi BAIS, dan sekarang beliau masih ikut di TKN yang saat ini yang di Pak Prabowo ya. Kemudian yang saya hormati juga saudara kami ini Pak Didik Catur Prasetyo, beliau adalah Direktur Retail PT Angkasa Pura. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik santri yang dirahmati oleh Allah, saya teramat cukup bangga dan suatu kehormatan bagi saya bisa hadir memenuhi undangan saudara saya yaitu Romo Kiai Syarif Rahmat, yang tentu saya sudah berkali-kali ya sering rawuh, sering sowan kepada beliau. Dan alhamdulillah untuk kali ini di saat peringatan Isra Mi'raj ini kami diberikan kesempatan untuk bisa hadir. Tentu ini tidak lepas dari pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai Ketua Umum DPP Peran UMKM Indonesia atau UMKM-nya NU Nahdliyin, tentu ini merupakan suatu tugas tanggung jawab yang cukup besar. Dan di sini tentu dengan adanya kemajuan-kemajuan saat ini di bangsa kita, khususnya di era kepemimpinan Presiden Jokowi, ini sungguh sangat luar biasa. Terutama kami banyak disupport, dibantu oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dan tentu kami akan selalu bersama dengan pemerintah yang akan datang untuk selalu turut serta membangun ekosistem perekonomian masyarakat kecil atau masyarakat wong cilik, yang mana mereka-mereka ini adalah pelaku-pelaku UMKM yang tetap eksis, tetap berdaya meskipun dalam keadaan apapun. Ini sangat luar biasa, potensi ekonominya sangat besar sekali, dan itu adalah membantu sekali, membantu program-program pemerintah di dalam mengurangi angka pengangguran. Insya Allah ke depannya mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra Mi'raj yang sungguh luar biasa ini dan doa dari panjenengan semua, mudah-mudahan kami diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kami di dalam membimbing, membina, dan mengayomi UMKM warga Nahdliyin di seluruh Indonesia. Mungkin demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilpres dan pemilu itu
itu seperti pertandingan tinju. Perkelahian itu hanya waktu di ring saja. Kalau sudah selesai tinjunya, itu para petinju salaman, rangkulan, terus ngopi bareng. Tapi kadang-kadang penontonnya maklum, di antara penonton tuh ada penjudi. Biasanya yang terus ribut tukang judi. Pilpres dan pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta itu ya kudunya senang-senang, medang bareng, macet bareng, mangan bareng, joget bareng. Tidak harus gemoy, jogetnya boleh yang lain. Tetapi kadang-kadang ada saja manusia-manusia yang di tempat pesta mabok. Dan yang paling bahaya itu mabok agama. Maka itu siapa yang jualan agama di pilpres dan pemilu, ora bakal menang titeni wae. Maka kita tidak pernah jualan agama, bong semuanya kita sudah beragama. Maka semua yang membuat kita bertengkar hendaknya kita hindari. Kebencian antar suku, antar ormas, antar partai politik, antar pemeluk agama harus dihindari. Baik Bapak Ibu sekalian, statement saya itu cuma ngomong dikit-dikit saja lah ya, tambahan dikit aja. Berkenan Mas Didik ya, dari sayap kanan kiri, nanti baru menengah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Yai. Perkenalkan, nama saya Didik Catur Prasetya. Kebetulan kami memang dari 89 sampai sekarang di PT Angkasa Pura I yang mengelola bandara udara. Dan sekarang kami ditempatkan di PT Angkasa Pura Retail. Retail ini mengelola seluruh lounge, passenger service maupun in-flight catering. Dan ini memang dalam rangka penggabungan Pak Yai seluruh anak perusahaan yang bersifat sejenis itu gabung. Jadi kami akan kebetulan kami kemarin dari dapat gabungan pegawai hampir 570, nanti di PT Angkasa Pura II juga dapat gabungan 400 sampai pegawai ACS sekitar 2000 Pak Yai, sehingga yang nanti insya Allah akan mengelola seru lounge. Kebetulan di kesempatan yang sangat bagus ini Pak Yai, kami memang kepingin kader-kader pondok-pondok ini yang bisa juga akan berkiprah Pak Yai. Karena kebetulan kami juga membinangi human capital. Saya itu kadang-kadang pada saat memilih seorang karyawan ini jarang kadang-kadang mereka teman-teman pondok ini terjun dalam bisnis seperti ini Pak Yai. Apalagi kadang-kadang di bandara yang di frontlinernya kebutuhan pelayanan ke pelanggan maupun penumpang yang butuh pelayanan prima juga Pak Yai. Ini kami harapkan, saya kemarin juga beberapa kami juga ada kerjasama juga di Pondok Kelapa Gading Pak Yai, pondok pesantren. Mereka ada beberapa kali untuk tenaga-tenaga magang kami tempatkan di tempat kami untuk persiapan-persiapan masuk ke dunia kerja. Terima kasih, itu yang bisa kami gambarkan. Semoga pertemuan ini bisa menjadi semangat bagi para santri-santri, teman-teman semua, bahwa kita bisa, orang-orang yang pondok ini yang kita perlukan. Karena apa? Faktor yang jelas pasti akan kejujuran, semangat, dan ilmu. Ini yang perlu kita pegang. Anda mempunyai nilai lebih dari tenaga-tenaga yang lain. Karena kalau sudah kita masuk training maupun pelatihan-pelatihan untuk kemampuan kita akan diberikan untuk pematangan dalam suatu pekerjaan. Demikian dapat kami sampaikan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
Oh iya, jadi gini. Pada Suka selama ini sudah punya beberapa tempat yang dimerki. Ada bakso pada Suka, ada rumah makan pada Suka di Kudus, ada juga kemarin yang baru itu rempeyek pada Suka di Ciputat, ada juga bengkel pada Suka di Batam, kemudian apa lagi? Wisata di Medan, kita sudah punya Bukit pada Suka di atas Danau Toba. Ini adik saya yang punya, alhamdulillah. Gini aja, nanti kapan-kapan kita ngobrol sama beliau. Kenapa tidak? Kalau pada Suka punya potensi dan berani janji bahwa rezekinya dibagi 3, tidak untuk sendiri, saya siaplah paling depan untuk mengantar panjenengan kemanapun, termasuk bertemu dengan beliau. Barangkali ada jalan. Tapi syaratnya keuntungan itu pertama untuk orang lain dulu. Kalau sanggup, tekan kontra, kita maju. Sanggup enggak? Nah itu nggak punya usaha ngomong sanggup, ya opong ini. Kalau tadi Babe Haikal sudah bicara tentang politik, apa namanya, hubungan internasional segala macam, saya ingin mendengar langsung juga dari jenderalnya intelijen yang tahu gerakan-gerakan dunia dan ancamannya untuk Indonesia. Insya Allah nanti pada Suka siap menjadi bagian pagar Nusantara, insya Allah. Mohon berkenan Pak Jenderal, monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Ahmad, kemudian yang saya hormati Pak Wamendes, sahabat saya Pak Gusendi, dan ini juga sahabat saya beliau. Yang saya cintai dan saya banggakan, yang saya sangat hormati, hadirin sekalian, Bapak Ibu, adik-adik yang berada di depan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan bidang saya tadi disampaikan, mungkin saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal ya. Saya tertarik ke sini ya, karena saya sudah monitor di YouTube, di TV dan sebagainya. Ini salah satu pesantren yang dipimpin oleh beliau yang sangat nasionalis ya, yang sangat nasionalis. Bapak Ibu sekalian, ya, kita perlu tahu dulu kita ini bangsa yang berada di mana dan siapa kita dulu ya. Karena saya pernah rapat di Nusantara 2 itu ya, ada salah satu tokoh DPR itu, dia berdiri seperti nasionalisme. Itu Australia menempatkan meriamnya di Pulau Christmas menghadap ke Indonesia, kan gitu. Ini menandakan tidak tahu wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan. Kalau Australia meriamnya menghadap ke selatan, itu kutub, tidak ada manusia. Laut di selatan pun kapal tidak bisa melalui karena es. Diarahkan meriamnya ke timur, itu Samudra Pasifik puluhan ribu kilometer. Ke barat Samudra Hindia puluhan ribu kilometer. Dan jarak daripada meriam itu sendiri. Dari sini ya saya khawatir ada beberapa rekan-rekan yang belum tahu kita berada di mana dan ancaman apa terhadap bangsa ini. Baik Bapak Ibu sekalian, negara Republik Indonesia, alhamdulillah puji Tuhan kita ditempatkan pada posisi silang dunia ya. Kita berada di tengah-tengah dunia yang diapit oleh benua Asia yang penduduknya miliaran dan menggunakan satu sistem komunis. Komunis bukan digambarkan sebagai ateis dan sebagainya. Kemudian di selatan kita Australia ya, yang penduduknya 25 juta itu kapitalis, dan di kanan kita kalau menghadap utara itu barat, Amerika dan timur ya. Luas negara kita Bapak Ibu sekalian, daratannya 2,5 juta kilometer persegi ya. Singapura itu hanya 415 km persegi ya. Dan negara-negara di Eropa itu kita naik kereta api bisa 6 negara. Kita negara yang sangat luas. Garis pantai kita 84.000 km ya.
Bisa kita bayangkan kalau kita ternak udang, ternak kepiting di sepanjang pantai sudah terkaya di dalam perikanan kita. Laut kita luasnya 6 juta kilometer persegi. Ya. Penduduk kita 270 juta. Ya. Kemudian sunset, sunrise, moonset, moonrise, tidak ada musim dingin, tidak ada musim gugur, tidak ada musim badai. Di bumi ada minyak, di langit ada minyak, dan logam apa yang ada dari punya Indonesia. Kalau orang tanya apa yang tidak ada di Indonesia, jawabannya hanya satu, tidak ada, karena semua ada. Ya. Namun mengapa bangsa yang sangat di posisi strategis ini sering dikatakan bagaikan ayam mati di lumbung padi? Ya. Kita justru harus melihat bahwa manusia di dunia punya naluri ingin mempertahankan kelangsungan hidup, eksistensi bangsa dan negaranya. Negara-negara superpower menggunakan teori jantung. Siapa kuasai benua, dia akan kuasai pulau-pulau, dan dia akan kuasai dunia. Maka mereka membangun kapal induk dan sebagainya, pesawat tempur, bukan buat ngangkut sapi ya, itu buat nyerang satu negara, buat invasi untuk mempertahankan kelangsungan eksistensi bangsa dan negaranya. Mereka juga menggunakan namanya teori bulan sabit. Siapa kuasai alur laut, mereka akan kuasai perdagangan dunia dan akan kuasai ekonomi dunia. Ya, untuk teori bulan sabit, di dunia ini ada 9 alur strategis. Yang strategis dan ekonomis ada 6, 4-nya ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Alki 1, Alki 2, dan Alki 3. Ya. Ini yang perlu semua diketahui. Dan kita jembatan Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak melintas ke Indonesia dan tidak membutuhkan Indonesia. Untuk mereka bebas itu melintas dan sebagainya karena kita strategis. Maka banyak bangsa-bangsa dari dulu yang ingin menguasai, mempengaruhi, dan menduduki negara Republik Indonesia. Dari posisi silang mengakibatkan kita juga ada 700 suku bangsa di Indonesia. Ada 1027 bahasa. Ya. Di Irak itu cuma 3 suku, 1 agama, 1 bahasa. Porak-poranda. Dari aspek geografi, geopolitik, geostrategis, dan ekonomi tadi, kenapa kita tidak berantakan seperti negara-negara lain? Karena kita punya para pendiri bangsa yang sangat bijaksana dan sangat nasionalis. Pendiri bangsa ini dulu adalah para ulama. Pangeran Diponegoro itu ulama. Ya. Kalau dulu para ulama yang mayoritas nih mau primordialisme, mau egosentris dan lain sebagainya, mayoritas, sangat mudah kalau negara ini dasarnya syariat Islam, Wahabi, Khilafah dan sebagainya. Tapi tidak dilakukan. Mereka memilih Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya justru para ulama dulu sadar tak betul dan tahu wawasan kebangsaan. Karena negara ini belum berdiri, sudah ada Candi Borobudur, sudah ada Prambanan, sudah ada yang beragama Hindu, sudah ada yang beragama Buddha, dan sudah ada yang beragama lain. Artinya di sini para ulama dulu murni mengimplementasikan Al-Quran dengan lakum dinukum waliyadin, hubul waton minan iman, rahmatan lil alamin. Ya. Lahirlah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kemudian Undang-Undang Dasar 45, ya, yang membuat kita sangat kuat walaupun kita berada di tengah-tengah posisi silang dunia, walaupun kita berada di 3 zona waktu WIT, WITeng, WIB, tapi kita tetap tidak porak-poranda. Padahal ancaman sangat nyata di sekitar kita. Mengapa terjadi ancaman tersebut? Ya, dulu waktu Orde Lama, nasionalis kita anti Barat karena kita dijajah Belanda 350 tahun. Pak Soekarno pidatonya, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis,
Kenyang Malaysia, betul dengar gak? Ini yang baby boomer pasti dengar, yang usia saya nih, adik-adik juga. Ini dicatat oleh negara-negara tersebut. Artinya Indonesia kalau maju hebat, berbahaya bagi mereka. Ya. Bahkan mereka menciptakan satu Five Force Defense Regiment, persemakmuran Commonwealth, yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, Inggris, Malaysia, dan Singapura yang siap suatu saat mengepung kita karena untuk kepentingannya. Baik, jadi setiap kita akan maju, kita selalu mengalami satu hambatan-hambatan, termasuk pola hidup, pola pikir, dan sebagainya. Ya. Kita ini bangsa Indonesia ini setiap harinya tidur di atas emas, tidur di atas gas, tidur di atas minyak, tidur di atas nikel orang Sulawesi. Tapi kita tidak menjauh, memang ada aksi hambat dari luar ya. Yang menonjol sekali, kita pernah mau bikin pabrik pesawat, Pak Habibie dihadirkan dari Jerman, IQ-nya luar biasa, tapi pabrik pesawat ini akan menguntungkan bangsa Indonesia, tapi akan mengancam membahayakan bangsa-bangsa lain ya. Kalau Jepang yang bikin pabrik pesawat, Jepang diembargo, selesai, tidak punya bahan baku. Di Indonesia semua ada, orang pinternya ada, dihadang, digagalkan. Pak Habibie jadikan presiden, digiring, ada inflasi, ada obligasi, ada krisis moneter, 98 terguling, Pak Habibie jadi presiden, pabrik pesawat jadi pabrik panci, ya kan? Nah, ibu tahu semua, Timor Leste lepas. Ini salah satu aksi hambat. Kemudian juga terjadinya terorisme, ya. Ini sebetulnya bukan agama, hanya dibungkus menggunakan agama. Kalau potensi konflik di Indonesia itu ada 4, suku, adat, ras, dan agama. Yang paling murah, efektif, dan strategis menggunakan agama. Dengan ada kata-kata Islam saja akan lahir satu community, akan lahir solidaritas, akan lahir loyalitas, akan lahir toleransi, akan lahir militansi, orang mau bunuh diri. Terjadi bom Bali 1. Kalau betul-betul mau ngebom orang Kristen dan orang Bule, kenapa tidak Natal dan Tahun Baru? Bulan Oktober bomnya. Begitu meledak bom bulan Oktober, berarti yang sudah mau ke Bali, yang sudah pesan hotel, pesan tiket, dan sebagainya, itu menjadi batal. Kalau di Thailand ada kudeta, di Malaysia hotelnya penuh. Bom Bali 1, kebetulan pelakunya Nurdin M. Top dari Malaysia, Asyari dari Malaysia, Muklas dari Bayi di Malaysia, Abu Bakar Basir melarikan diri sejak peristiwa Waila Cicendo juga ke Malaysia. Kita diserang oleh satu negara dengan bom yang dampak dimensinya sebetulnya kepada ekonomi. Kenapa di Bali? Kalau ngebomnya di Depok, walaupun 100 kali lipat korbannya, dunia tidak tahu kalau Depok Indonesia. Begitu Bali itu Indonesia. Orang ke Kalimantan takut soal investor dan sebagainya, tarik semua investasinya, kita terjadi pengangguran. Di Bali sendiri begitu ada bom, hotel lebih untung tutup ya. Yang kerja di hotel muslim, yang kerja di toko muslim, yang kerja di kantor muslim, tukang asuransi muslim semua, akhirnya selama 1 tahun tidak ada pekerjaan yang mengakibatkan ekonomi. Itu baru di internal di Balinya. Maka kemarin bomnya di Sarinah. Dia tidak mau di Plaza Indonesia atau di Tanah Abang, karena Sarinah adalah mall yang pertama dibangun di Indonesia. Dari beberapa fakta-fakta ini saya analisa, saya tafsir, dan saya simpulkan bahwa ada kepentingan ekonomi dengan menggunakan kata-kata agama. Begitu juga waktu menghantam ekonominya Jepang, karena di sana tidak ada Muslim, tidak ada Kristen, menggunakan sekte yang meledakkan kereta api bawah tanah. Jadi dari teori-teori tadi, aksi hambat tadi, ada kompetisi di satu negara bagaimana kita diciptakan supaya menjadi konsumen. Bapak Ibu sekalian, ini saya perlu menyampaikan fakta juga. Pasca tsunami saya ada di Aceh, saya direkrut oleh Pak Kuntoro dan Subroto di Badan Rehabilitasi Rekonstruksi, padahal saya orang intelijen. Waktu itu semua dunia menangis datang ke Aceh dalam rangka kegiatan kemanusiaan. Ya, kita tidak bisa menghadang dengan regulasi, imigrasi, dan sebagainya, karena kemanusiaan. Semua datang tanpa aturan, dan waktu itu harus segera membangun infrastruktur dari Banda Aceh ke Mulabo. Dunia bawa uang sudah tidak terhitung triliunan. Ya, saya pilih Jepang.
Karena saudara kita di Mulabo sudah terisolasi. Kenapa Jepang? Jepang yang tahu tsunami. Masuk Jepang sudah ada sidang kosa, ada decommissioning, ada Aceh Mission Monitoring yang dipimpin oleh Amerika. Masuk Jepang, Jepang mau membangun, ditembakin oleh sisa-sisa GAM. Akhirnya Jepang mundur. Segera saya ganti dari Cina. Pertimbangan saya, kalau Cina itu penduduknya miliaran, kalau pelit-pelitnya nyumbang 1000, uang yang di bawah sekian triliun, dan etos kerjanya juga bagus. Segera saya ambil keputusan cepat untuk Cina melanjutkan pembangunan infrastruktur di Aceh. Ditembakin juga. Saya dipanggil di sidang, Pak Herwin, itu Aceh kan Serambi Mekah syarat Islam. Kenapa Pak Herwin tidak masukkan dari Timur Tengah, dari Arab itu ngantri mau bangun? Wah, iya juga. Saya pikir ini masalah agama, masalah keyakinan. Saya pilih Turki. Turki benderanya sama GAM, mungkin ada dari Aceh ya, benderanya sama GAM, itu mirip. Dan Turki sama-sama Muslim, Turki hibah. Masuk ke dalam, ditembakin juga. Besoknya masuk dari barat, membangun di Aceh, tidak ada yang mengganggu. Ini mudah kali disimpulkan siapa aktornya di sana. Dan sekarang begitu damai, yang bikin posko, ibu boleh cek hotel di sana yang paling besar, paling bawah, nanti cek sendiri namanya hotel apa dari negara mana. Ya. Saya sebagai orang intelijen melihat kejadian tersebut, menganalisa, ini kapitalis, tidak ada makan siang gratis. Kok mau-maunya membangun dan tidak diganggu? Saya coba dari aspek ekonomi tadi. Saya buka Selat Malaka. Ternyata Selat Malaka 95% kapal niaga dunia itu lewat Selat Malaka, dan pintu gerbangnya Selat Malaka itu ada di Aceh. Maka jangan sampai Aceh ini maju, kan gitu. Dari aspek pertahanan keamanan sejak perang dingin antara Rusia dengan Amerika, ancaman Amerika adalah Cina. Cina kalau diserang dari timur ke barat itu puluhan ribu kilometer, kalau dari Aceh menghemat jarak 9 km. Jadi lebih apa yang terjadi di Indonesia ini akibat dari aspek geopolitik, bukan suku, ras maupun agama. Agama dan hanya sebagai alat untuk mereka melakukan kegiatan. Kemudian ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Kita mau pindah ibu kota, ribut ya. Padahal kita seumur hidup belum pernah membangun ibu kota. Para pejuang-pejuang dulu begitu merdeka tidak punya uang untuk membangun kantor. Ditempatilah kantor-kantor yang sekarang ini adalah bangunan-bangunan bekas Belanda. Belanda membangun bangunan infrastruktur bukan untuk suatu negara government dan sebagainya, tapi lebih kepentingan dagang VOC untuk menarik rempah-rempah. Kebetulan Jakarta ini datarnya rendah, langsung ke laut bebas, tempat loading dan tempat haulingnya rempah-rempah Belanda VOC ditempati sampai sekarang. Padahal ibu kota itu central of gravity ya. Harus punya lindung tinjau, lindung tembak, lapangan tinjau, lapangan tembak, dan jalan pendekat. Jakarta disikat dari kapal induk, tidak usah mendarat. Saya jamin 30 menit rata dengan tanah. Penduduknya mau lari kemana? Mendingan jadi orang Israel sekalian, dia orang Palestina. Pemerintah menyiapkan bunker, ya kan gitu. Nah, makanya istana, Polhukam, Kemenham, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung itu keliling Monas karena gara-gara stasiun Gambir. Nanti naik kereta api lagi ke Jawa Barat, berhenti di Cimahi, lempar batu, kalau nggak kena bangunan Belanda saya kasih hadiah 1 miliar. Semua bangunan Belanda, Pusdik Intel, Pusdik IP, Pusdik Arhanut, Sesko TNI, Sesko Wat, Sespati, Sespim, semua pusik-pusik tentara yudisilah itu ada di Cimahi. Dilihat ada bangunan bagus lagi, namanya Gedung Sate. Wah, ini cocok untuk orang nomor 1 di Jawa Barat. Jadilah Provinsi Jawa Barat. Jadi bangsa Indonesia ini sampai sekarang berkumpul di sepanjang rel kereta api. Untung zamannya Pak Harto ada namanya transmigrasi ya. Kita setiap membangun Malaysia selalu dihambat oleh Grand Speed dengan alasan lingkungan hidup, panas bumi, paru-paru dunia. Malaysia bangun jalan tol, mereka tidak ribut, si badan dikitan sudah diambil. Sekarang dengan ibu kota di Kalimantan, satu dari aspek keamanan, kalau diserang dari utara itu ada Malaysia dan ada Brunei. Kalau diserang dari selatan ada Pulau Jawa.
Kalau diserang dari timur ada Papua, ada Ambon, ada Sulawesi. Diserang dari barat ada Pulau Sumatera. Di sana tidak ada lempeng bumi, berarti tidak akan ada tsunami. Di sana tidak ada lorong magma, berarti tidak akan ada gunung meletus. Ya, itu kenapa kita perlu sekali ibu kota pindah. Tapi ada beberapa negara yang terancam, baik bangsa kita juga yang mungkin aset-aset dan sebagainya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi apa yang ibu lihat, ibu dengar, ibu baca, jangan jangan langsung ditangkap ya. Ini tidak ada server satu pun yang punya kita ya. Tidak ada server pun yang satu punya kita. WA, Facebook itu semua Amerika, TikTok itu juga Cina. Hati-hati dengan permainan HP ini. Dia dengan HP ini ya itu bisa kaya raya. Kalau kita bicara, halo sayang sedang di mana? 1.000 rupiah uang kita terbang, kalikan 270 juta. Nanti mau cari uang lebih besar lagi, bukan ulama, bukan kiai, bikin narasi. Imam Mahdi bermimpi sebentar lagi kiamat, wahai sadar, surat Al-Baqarah, surat Wahatetek bengek itu panjang lebar. Di bawah tulisannya, kirim ke 20 orang. Maka hari Sabtu kamu masuk surga. Nah, ada anak SMP, SMA meninggal gara-gara menghapus, dikirim. Kita nggak terasa, mohon maaf, kita punya WiFi, punya WA. Tukang jamu, mohon maaf, saudara kita yang mungkin beli pulsanya cuma 10.000, itu terasa. Baru ngirim 5 orang sudah habis. Nah, uang buat beli susu anaknya daripada masuk neraka dibelikan pulsa. Nah, uangnya terbang ke sana ya. Dari ini saja ya. Ya kalau saya cerita panjang lebar ya, kita ini diciptakan oleh mereka untuk tetap menjadi pasar. Kalau kita sampai produktif, kita akan merugikan dunia ya. Maka kenapa saya dulu di TKN, saya direktur kampanyenya Pak Jokowi, saya bukan melihat Pak Jokowinya, bukan melihat Pak Prabowo, saya melihat konsep-konsepnya. Pemimpin itu satu, harus seorang konseptor. Konseptor yang mengerti tentang lingkungan strategi. Yang kedua, pemimpin itu harus negosiator untuk Indonesia. Yang tidak bisa dilawan di dunia ini orang kaya, penguasa sama orang gila. Korea Utara itu negara kecil tapi presidennya gila, kemana-mana bawa nuklir ya. Kita belum bisa. Penguasa yang punya kapal induk, pesawat tempur lengkap itu Amerika dengan Cina, kita belum bisa. Orang kaya, dolar juga masih Amerika, yuan masih Cina. Berarti kita hanya bisa bernego dengan negara-negara tersebut. Ibarat kita gadis cantik, ada 2 pria yang sedang memperebutkan kita, kalau perlu kita adu pria-pria tersebut. Yang ketiga, pemimpin itu adalah eksekutor, pengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan harus orang-orang yang tidak punya lagi kepentingan pribadinya, yang tidak ditekan oleh asing, ditekan oleh regional, ditekan oleh nasional. Eksekutor. Maka pemimpin harus yang amanah, yang memiliki moral kebangsaan. Bukan moral 3 ke karaoke, bukan moral tidak kawin 30, bukan. Moral kebangsaan itu tidak menjual aset, tidak didoktrin, tidak didikte, tidak dipengaruhi, tidak dikuasai oleh asing. Moral ya. Yang kedua, akuntabilitas individu. Nah, beliau ini ada saya lihat. Akuntabilitas, berani mengambil keputusan, berani berisiko, berani bertanggung jawab. Di dalam statement ceramahnya itu yang memiliki akuntabilitas individu. Yang ketiga, punya visi kebangsaan. Visi kebangsaan baca di Undang-Undang 45 pembukaannya. Kita, visi kita, mimpi kita negara yang berdaulat, merdeka, adil dan makmur. Ya, misinya pemerintah untuk daerah otonomi khusus tertinggal membangun bangsa ini secara holistik, tematik, terintegrasi dengan mendimensikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, ofensif diplomatik, dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia bukan kumis melintang, sangkur terhunus, penculikan, bukan. Hak sandang, papan, pangan. Ya, ini yang harus betul diketahui. Kemudian pemimpin juga harus yang punya wawasan global tadi. Kita masih banyak persoalan-persoalan dalam negeri, persoalan-persoalan regional dengan Malaysia, perbatasan dengan Timur Leste, perbatasan dengan Australia, dengan Laut Cina,
Pulau Bawean, Anklos 1982. Banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh seorang pemimpin yang betul tadi setuju ulama dan umaroh. Harus dua ini bukan. Kemudian yang terakhir kebetulan perlu juga pemimpin yang memiliki kepemimpinan Sabta Marga. Sabta Marga itu bukan untuk tentara saja. Bunyinya Sabta Marga, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Gerakan-gerakan pola pikir, pola tindak laku harus berdasarkan Pancasila. Ini ketuhanan apa tidak? Oh ya, oke. Ini peri kemanusiaan, ada berdalil dan beradab. Oke. Ini pembuat persatuan, apa persatuan? Oke. Itu artinya Sabta Marga. Yang kedua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi yang bertanggung jawab dan tidak kenal menyerah. Itu doktrin. Berarti pemimpin yang Sabta Marga tidak akan ada ideologi lain yang masuk ke negara Republik Indonesia, karena ideologi lain tidak sesuai dengan kultur, budaya, ekologi, sejarah, dan letak geografi kita. Masuk ideologi selain dari Pancasila, kita pasti hancur. Kita tidak hancur sekarang seperti Libya, Syria, Irak, dan sebagainya yang mudah diadu, karena kita memiliki 4 yang diajarkan oleh beliau yang saya baca di buku-bukunya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Herwin Suparjo, saya asal dari Purworejo. Saya dulu tamatan AKB dan terakhir saya ya alhamdulillah berpangkat jenderal. Saya lama di Badan Intelijen Strategis. Saya juga pernah pegang pasukan dan sebagainya. Asli saya Purworejo, tapi saya sebetulnya janda Jawa Sunda. Ibu saya dari Majalengka, ya, jadi saya janda. Itu yang dapat saya sampaikan. Hal-hal lain mungkin yang lebih detail lagi terhadap fakta-fakta yang ada nanti akan saya sampaikan. Jadi OPM di Papua, GAM di Aceh bukan karena ketidakadilan. Ini daerah kaya raya, daerah subur. Nasibnya orang Papua berada di pintu gerbang, pintu masuknya Asia Pasifik, ya. Maka Amerika membuat negara-negara boneka di sana, Nauru, Solomon Island, Fiji, Vanuatu, PNG. Saya pergi ke Nauru, penduduknya hanya 10.000, tapi presiden akhirnya 6 negara kecil duduk di PBB menyuarakan kemerdekaan daripada Papua. Padahal begitu merdeka paling dicaplok oleh Australia seperti PNG saat ini, ya. Begitu juga Aceh. Kenapa terjadi pemberontak? Karena pintu masuknya Timur Tengah. Jadi sudah dipegang kepalanya, dipegang kakinya. Hati-hati. Walaupun Aceh sudah merdeka, tapi ada draft RUU PA MOU Helsinki. Apabila kita ditekan oleh negara kuat melaksanakan RUU PA, Aceh merdeka. Bukan keinginan rakyatnya, bukan keinginan mereka, musuh-musuh kita di luar negeri. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hadis. Dalam sebuah hadis sahih Rasul mengatakan, jika kalian berjalan dengan orang Yahudi, pepet dia sampai terperosok. Hadis sahih. Tetapi ada satu lagi. Meskipun hadisnya diragukan keabsahannya, tapi menarik. Rasul mengatakan, utlubil ilma walau bisin. Cari ilmu walaupun di negeri Cina. 2 puak disebut oleh Nabi. 1 Yahudi, jangan pernah berbisnis dengan Yahudi. Dan yang kedua, kalau mau kerjasama, Sin. Saya tanya sekarang, kalau di Indonesia mau kerjasama, baiknya dengan Yahudi apa dengan Cina? Yahudi apa Cina? Sallallahu Muhammad. Ada 3A. Tadi saya sampaikan ke beliau. Yang 20 tahun lalu sudah saya sebutkan. Indonesia dikepung oleh 3A. Cuma saya tidak tahu harus bicara ke siapa. Jangan sebut 3A-nya, sudah saya sampaikan ke beliau. Dan dia mengatakan persis. Saya bukan jenderal,
Saya bukan orang bin, tapi saya adalah pembaca firman yang bikin jenderal dan bikin orang bin. Oh, siapa sih yang pengen Adam dan Hawa bahagia? Ternyata yang paling tidak ingin Adam Hawa bahagia itu syaiton. Jelas? Sudah lama saya sampaikan. Maka saran apapun dari syaiton jangan dengarkan. Tapi biasanya yang dikirim itu dalil agama. Makanya setan datang ke surga baca ayat. Ayatnya sama dengan Adam, tapi tafsirnya berbeda. Selanjutnya kita akan dialog setelah ini, tapi sebelum itu kita minta pengantar dari beliau. Ini beliau juga pakar politik yang sudah malang melintang, sampai jadi wakil menteri itu bukan main-main ya, bukan main-main. Dan insya Allah mudah-mudahan jadi menteri segera. Ya. Silakan Pak Wamen diperkenalkan sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat. Beliau ini sedikit saya jelaskan, saya baru berkenalan dengan beliau, dijembatani oleh Ustadz Reza, sahabat saya. Alhamdulillah Pak Kiai pernah mampir silaturahmi di rumah saya pada saat acara Isra Mi'raj ya. Dan hari ini kami sudah kesekian kali dalam waktu 2 bulan 3 bulan ini berjumpa beliau. Jadi saya juga sedikit menarik nih, ibu bapak semua yang hadir. Tadi saya tanya lagi, Pak Yai, kenapa pengajian Pak Yai ini identik dengan hitam? Jadi Pak Yai jawab, hitam itu budaya Pak Wamen. Dan hitam itu menunjukkan hal yang menurut saya ya, pemikiran saya, ya salah, tidak boleh dibargainingkan atau ditawar-tawar. Betul? Begitu juga, saya juga alhamdulillah bertemu dengan Bapak Jenderal Erwin Suparjo, sudah tadi paparkan bahwa ini bukan kaleng-kaleng. Ya, ini betul-betul isi yang beliau ceritakan tadi. Bagaimana situasional pertahanan keamanan kita saat ini ya. Kemudian juga alhamdulillah dengan Mas Didit ya, beliau salah satu direktur di Angkasa Pura, direktur retail, yang insya Allah bisa bekerja sama dengan majelis pengajian pada suka ini ya. Jadi pada suka ini padepokan dakwah Sunan Kalijaga, ini luar biasa. Dan juga di sebelah kanan saya Pak Hendi, Gus Hendi yang juga tadi sudah memperkenalkan, ini UMKM. Bagaimana situasional di tengah kita kena COVID, di tengah kita dilanda resesi dunia, soal globalisasi perekonomian, tapi Indonesia dengan 275 juta penduduk tetap hidup dan tetap berjaya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Ini luar biasa. Sahabat-sahabat saya di belakang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh jemaah yang hadir yang saya muliakan. Tema hari ini sebenarnya Isra dan Mi'raj. Tentunya kita selalu setiap tahun mengingat bagaimana perjalanan Rasulullah ketika dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bukan kiai yang bisa menjelaskan dengan spesifik adalah Pak Kiai Syarif. Tapi karena kita sering mengikuti ya tiap tahun ya, Rasulullah itu dari puluhan rakaat turun negosiasi sama Allah, akhirnya dapatlah 5 rakaat, 5 waktu 17 rakaat ya. Nah inilah yang terjadi dengan kondisi umat Islam yang ada di Indonesia yang kita klaim mayoritas ya. Kita selalu mengklaim bahwa kita ini mayoritas, tapi kenyataannya kita tidak pernah bersatu. Ini yang sangat kita sayangkan. Nah kemudian juga saya perkenalkan, samping saya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang baru dilantik
pada tahun 2022 di bulan Juni, Pak Jenderal. Jadi saya ini pemain cadangan yang masuk di tengah. Jadi setelah 2,5 tahun periode kedua Pak Jokowi menjabat, saya baru ditarik beliau untuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Kebetulan Mas Hendy ini, sahabat saya ini, beliau ini sepupunya Ibu Ida, mitra saya, sahabat saya, Ibu Menteri. Jadi Ibu Ida Fauzia, Ibu Menteri itu sahabat saya, yang juga masih sepupunya Mas Hendy dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nah kemudian, ya, saya juga diberi jabatan oleh Partai Bulan Bintang sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang yang kemarin mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran 02, dan saya sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Indonesia Maju. Nah, pasca 14 Februari Bapak Ibu pasti lama-lama jenuh juga kan, ini sudah tanggal 25. Bagaimana hiruk pikuk elit ya, kita tidak bicara kita bicara elit. Itu semua pepesan kosong yang hanya berkeinginan merebut kekuasaan dengan mengompor-ngompori rakyat, menghasut-hasut rakyat. Curang lah pemilu ini, nggak bener lah apa. Yang kalah biasanya ngakunya curang. Betul? Tapi yang menang ya senyum-senyum aja. Nggak usah dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Nah kalau dari tepuk tangan berarti di sini 02 semua ini. Hah? Lupa. Gemoy. Saya mengenal 3 paslon. Ya, saya mengenal 3 paslon. Mengenal semua orang-orangnya. Kalau Bapak Ibu mungkin mohon maaf, taunya dari TV ya. Kalau saya langsung, ya sama Anies saya bersahabat, sama Muhaimin saya berkawan, Pak Prabowo juga berteman, Mas Gibran wali kota Solo yang anaknya presiden kita tahu, kemudian juga dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud saya juga bermitra. Tapi tentunya dari 3 paslon ini, saya pasti memilih paslon yang baik buat kepentingan rakyat, bukan kepentingan saya. Akhirnya Partai Bulan Bintang melabuhkan dan mendukung 02. Saya nggak perlu 01 cerita, nggak perlu 03 cerita. Karena yang terbaik buat saya adalah pasangan 02. Ya. Setuju? Nah, jadi nggak saya perlu perjelas lagi, nggak perlu saya buat hal yang aneh-aneh lagi, meyakinkan Bapak Ibu ngapain capek. Orang kita sudah menang kok. Yang perlu saya sampaikan saat ini adalah bagaimana situasional bangsa kita yang sudah tenang, yang sudah adem, ya, ini harus kita pertahankan. Apa yang disampaikan Jenderal tadi, ini yang harus kita renungkan. Kita tidak boleh terkotak-kotak. Kita tidak boleh, ya, gampang dihasut oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan toleransi, mengatasnamakan demokrasi. Jadi demokrasi yang kita pilih kemarin itu demokrasi. Kita memilih paslon presiden dan kita memilih legislatif. Sekarang mereka ngotot angket-angket. Silahkan. Kita nggak takut. Hak angket itu hak politiknya anggota dewan. Silahkan. Ada 25 orang yang mengajukan dengan terdiri dari beberapa fraksi. Silahkan. Nah nanti tentunya akan melakukan komunikasi lagi sehingga ketika paripurna ketok palu lebih daripada 50%. Hak angket itu nggak usah kita larang, biarin aja. Tapi yang terpenting adalah angket yang akan dilakukan rakyat Indonesia terhadap anggota DPR itu. Ya, hati-hati nih anggota dewan. Bisa-bisa rakyat marah bubarkan DPR RI. Iya kan? Betul tidak? Untuk apa ada anggota dewan DPR RI yang 5 tahun kemarin, DPR provinsi, DPR kabupaten yang kerjanya nggak pernah ada belain rakyat? Betul? Malah Presiden Republik Indonesia 10 tahun ini turun ke masyarakat terus, menyapa masyarakat. Itu pemimpin. Yang anggota dewan ini paling butuhnya Bapak Ibu 5 tahun sekali. Betul nggak? Nah itulah serangan pajar itu. Mudah-mudahan di dalam grup ini tidak ada yang dapat serangan pajar.
Dapat semua. Karena menurut saya ini pemilihan legislatif dan presiden saat ini luar biasa, penuh dengan pragmatisme. Uang berseliweran. Bagaimana orang mensosialisasikan dirinya, Pak Yai, bikin banner di mana-mana. Di perempatan, di pertigaan, di perlimaan itu udah pusing kita mau ngelihat siapa tuh mukanya. Betul nggak? Lebih baik uang percetakan itu, kalau dia betul-betul sungguh-sungguh, dibikinkan paket-paket sembako. Itu lebih bermanfaat. Ketimbang bikin baliho besar-besar, ya, kemudian bikin banner besar-besar. Sudah gitu merusak keindahan estetika, mata kita pun sudah sakit melihatnya. Bendera partai kibar di mana-mana. Ya termasuk partai saya, untungnya partai saya nggak terlalu banyak benderanya. Karena duitnya nggak ada. Pak Jenderal, Pak Yai. Itu saya rasakan betul bagaimana perang. Ini perang uang, bukan perang uang. Nah rakyatlah dimanfaatkan 5 tahun sekali, dipaksa untuk nyoblos. Dengan slogan, mari kita salurkan demokrasi kita, pilihlah sebagai hati nurani kita. Ya kan? Yang sebenarnya menurut saya demokrasi kita ini sangatlah tidak baik, ya. Setelah pemilihan, kalah ngamuk-ngamuk. Larinya lu gak siap kalah. Ya kan? Harusnya orang namanya pemilihan ini seperti yang diilustrasikan Pak Yai. Petinju sudah bonyok-bonyok, babak belur, berdarah-berdarah, sportivitasnya harus ditiru, Pak. Teng, lonceng terakhir, ronde terakhir selesai, menunggu keputusan juri, mereka pelukan. Nah ini juri aja belum putuskan kok, tanggal 20 Maret besok belum selesai. Sudah ngatain kita, curang lah, oh ini kelompok 02 ini manipulasi kekuatan lah, apalah. Membuat opini sebagaimana kita sudah menang ini kita curang. Loh kalau kita curang, apa yang disampaikan Bapak Presiden? Ya laporkan kepada pihak-pihak berwenang, Bawaslu, KPU, yang punya kewenangan untuk menjadi saksi, buktikan dengan bukti. Jangan dengan framing. Ya. Nah, ini yang terjadi. Tapi alhamdulillah rakyat kita sudah pintar. Rakyat kita ini tidak bodoh. Cerdas. Saking cerdasnya mereka itu dari sekian puluh caleg terima semua amplop. Saking cerdasnya itu. Tapi milih masuk bilik satu. Betul? Setuju saya. Ngapain kita buat mereka senang, ya kan? Mereka yang harus buat rakyat senang. Betul? Nah, ibu-ibu lebih paham ini. Iya, udungnya warna-warni di rumah. Ada warna kuning, ada warna merah, biru, hijau. Tapi sekali lagi saya tanamkan kepada kita semua yang hadir di sini. Ya. Pemimpin yang baik itu betul-betul pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, rela berkorban, nyawa, tenaga, pikiran, juga uang. Ya. Nah, Pak Prabowo dia sudah tunjukkan. Sebelum beliau terpilih menjadi calon presiden dan presiden yang terpilih kemarin, beliau sudah banyak melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Bukan karena saya timnya, tapi memang saya melihat sendiri. Bagaimana beliau mengeluarkan dana pribadi, dana perorangan untuk membantu kegiatan-kegiatan kerakyatan. Membangun rumah sakit, menyekolahkan orang-orang tidak mampu, membuat sekolahan. Itu dia lakukan. Ya. Banyak yang dia kerjakan dan beliau lakukan untuk rakyat Indonesia. Saking cintanya dia kepada bangsa ini. Ya. Nah tinggal kita doakan beliau selesai tanggal 20 Maret diketok palu oleh KPU RI, kita kawal ini semua. Kita lawan orang-orang yang mengatakan ini tidak benar. Setuju Bapak Ibu? Kita belum bergerak ini, masih santai-santai aja. Saya ditanya wartawan, Pak Yai, Pak Wamen, bagaimana gerakan 02 TKN untuk mengantisipasi ini ya? Kita udah menang, ngapain pusing-pusing?
tunggu aja saya bilang. Betul nggak? Tapi ketika saatnya kita turun, kita akan turun ke jalan membela kebenaran. Ya. Terus terang saja itu teman-teman saya semua itu yang protes-protes itu. Ya kan? Makanya saya ketawa-tawa aja ketika mereka ngomong A, ngomong B, ngomong C itu saya senyum-senyum aja. Belum aja kita bergerak lu, kan? Udah kita bergerak bawa rakyat selesai lu semua. Ya, tapi kita tidak mau terpecah belah. Ya, kita tidak mau gampang dihasut Bapak Ibu semua. Nah, kembali kepada konteks saya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan, Pak Yai. Padepokan pada suka ini bisa berkolaborasi dengan kami dari Kementerian Tenaga Kerja. 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan antaranya adalah transformasi balai latihan kerja. Kami siap bekerja sama mengembangkan balai-balai latihan kerja komunitas dengan padepokan pada suka. Jadi padepokan pada suka ini apa itu balai LK komunitas? Yang mana Kementerian Tenaga Kerja, Pak Jenderal, membuat balai-balai pelatihan yang diajukan oleh pesantren, yayasan keagamaan, dan di situ kami bangun, kami fasilitasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu menyiapkan lahan, luasnya itu hampir lebih kurang 250 meter, dan kita bangun, kita isi peralat-peralatannya yang dibutuhkan di situ. Ya, insya Allah kita kerjasama. Ya. Dan yang kemudian perluasan kesempatan kerja. Kita tidak mau lagi mengirim TKI khususnya informal. Apa itu informal? Pembantu rumah tangga. Nggak mau lagi kita. Menghina bangsa kita, menghina diri kita. Kita akan kirimkan anak-anak kita yang punya skill dan kompetensi sehingga mereka bisa bekerja di negara orang dan mendapatkan kesempatan dengan gaji yang luar biasa. Ya, jadi perlu diingat, Pak Wamen, kenapa kita sering mengirimkan orang ke luar negeri menjadi pembantu rumah tangga, menjadi supir di rumah-rumah? Karena memang ketidakmampuan kita. Oleh karena itu Kementerian Tenaga Kerja akan menciptakan skill sehingga anak-anak kita bisa kita berangkatkan ke luar negeri, bukan ibu atau bapaknya lagi yang berangkat, tapi anak-anak kita yang berangkat. Setuju? Ya harus. Ya. Nah, inilah PR-PR yang harus kami lakukan di Kementerian Ketenagakerjaan. Di samping penciptaan internal kita di Indonesia. Kemarin 3 hari yang lalu saya baru pulang dari Kolaka. Kolaka itu salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara, Jenderal. Di situ penghasil nikel terbesar di dunia. Tapi rakyat di situ miskin-miskin. Sumber daya alamnya diambil, dibawa ke luar negeri, tapi rakyat di sekitarnya miskin-miskin. Nah, ini yang harus kita robah. Program pemerintahan Bapak Jokowi dengan hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Hilirisasi itu adalah sumber daya alam kita tidak boleh dibawa mentah-mentah ke luar negeri. Tapi mereka wajib membangun industri, sehingga pembangunan industri itu akan menjadi serapan tenaga kerja warga negara kita, khususnya warga negara atau warga yang ada di sekitar pabrik tadi. Kemudian disitulah kita akan punya bargaining, menjual hasil alam kita dalam bentuk barang jadi. Ya, ini memang tidak gampang dan WTO melakukan perlawanan. Tapi Jokowi, Presiden Indonesia, berani melawan dunia untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, inilah akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo bersama Mas Gibran. Setuju? Ketimbang yang suka omon-omon, ya, janji-janji saja. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman TKN dengan teman-temannya Pak Prabowo, sorry, kita ini nggak butuh janji lagi, sorry. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian di Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang dipimpin oleh Kiai Sarif ini, saya sangat suka ya, modern gitu. Jadi tidak identik dengan ngaji saja, ya kan?
tidak identik dengan jubah gitu. Inilah budaya kita. Betul, betul. NKRI itu banyak suku, ras, bangsa dan agama. Bahasa apalagi jangan ditanya, Bu. Saya alhamdulillah, Bu, bojone Solo, Bu. Istri saya orang Solo, orangnya Pak Jokowi. Ya, bapak saya orang Solo. Ya, mertua, ibu mertua orang Semarang. Saya orang Sumatera. Nah, gabungan antara Sumatera Jawa, ya NKRI. Sumatera mau merdeka, bingung saya nanti. Mau ngajak anak saya yang mana? Betul nggak? Karena anak saya lahir di Jakarta semua. Jadi tidak akan bisa dipisahkan. Makanya tadi lagunya Pak ya, Nusantaraku, itu sudah lama sekali orang tidak pernah dengar itu. Itulah bentuk wujud dari syair judul lagu yang luar biasa. Ya. Nah, jadi ini mungkin Pak Yai dalam rangka Isra dan Mi'raj ini juga saya bersyukur ya, mudah-mudahan silaturahmi saya dengan Pak Yai selalu jalan terus dan kita saling mendoakan Bapak Ibu semua. Yang terpenting utamanya buat saya adalah doakan saya ketika mendapatkan amanah, saya selalu istiqomah dan amanah. Kadang-kadang pejabat itu, Bu, lupa. Tapi saya menempatkan diri saya ini bukan pejabat, tapi pelayan, pembantu. Ini yang saya lakukan dan saya tanamkan pada diri saya. Gak pernah saya lelah untuk bagaimana membantu Presiden untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, mohon doanya Bapak Ibu semoga 2024 Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bisa kita berikan amanah untuk Indonesia yang lebih baik. Kembali, Bapak Ibu perlu ketahui juga ada istilah sekarang bonus demografi. Pernah dengar Bapak Ibu? Bonus demografi, pernah dengar? Nah, saya mau jelaskan. Bonus demografi itu adalah di mana penduduk usia produktif lebih besar ketimbang penduduk yang tidak produktif. Sekarang ini Indonesia pada tahapan 65% masuk dalam bonus demografi. Itulah generasi milenial Gen Z tadi. Ya. Nah, kalau 65% adalah usia produktif, artinya 35% yang tidak usia produktif. Umur di atas 65 tahun. Ya. Usia produktif itu 15 sampai dengan 65 tahun. Di bawahnya usia yang baby boomer. Usia yang 15 sampai 0 bulan itu adalah baby boomer. Nah, Bapak Ibu mau tahu, kalau tidak dimanfaatkan oleh negara dengan baik, ini bisa menjadi mudarat atau bisa menjadi malapetaka buat bangsa kita. Karena jumlah penduduk produktif kalau tidak bisa bekerja, akhirnya menjadi beban keluarga, beban negara. Ya oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul siap untuk penciptaan lapangan kerja, penciptaan skill, penciptaan kompetensi sehingga mereka bermanfaat untuk negara dan keluarganya. Nah, kemudian kita sudah siap-siap menghadapi Indonesia Emas pada tahun 2045. Kenapa diambil 2045? Karena 100 tahun Indonesia merdeka, disitulah pemerintahan Joko Widodo mencanangkan Indonesia yang gemilang pada tahun 2045. 2045 dari 2024 itu hampir sekitar 21 tahun lagi. Artinya persiapan kita tuh tinggal 21 tahun lagi. Tapi target dari Bapak Presiden Joko Widodo dan kelanjutan dari Pak Prabowo itu sekitar 2035 sampai dengan 38 Indonesia sudah mencapai kejayaan dan menjadi Indonesia adalah nomor 5 terbesar di dunia soal kesejahteraannya. Nah, ini artinya apa? Tidak lama lagi, ya. Kalau 21 tahun lagi, mungkin generasi seperti kami yang di depan ini mungkin ya wallahu alam bisawab mungkin sudah tidak ada. Tapi mungkin anak-anak kita yang sekarang sedang berumur 15 tahun, 20 tahun, itulah yang akan mengisi dan akan menikmati kemerdekaan kita yang akan menjadi Indonesia Emas pada tahun 2045. Jadi Bapak Ibu semua, kita menunggu ya, kita melihat bahwa perkembangan ke depan ya,
insya Allah di bawah Presiden Prabowo Subianto, dan tentunya dibantu oleh Bapak SBY mantan Presiden, Bapak Jokowi yang tentunya nanti akan menjadi mantan Presiden. Ini luar biasa kekuatan kita. Jadi 275 juta penduduk Indonesia, dan kita menjadi negara terbesar, dan insya Allah negara yang perekonomiannya mantap nomor 5 di dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:03. Saya lihat tadi di jadwal sholat zuhur Pak Yai, 12:09 sudah zuhur. Jadi mungkin tidak akan ada tanya jawab Pak Yai. Tapi yang jelas saya siap diundang lagi di pengajian-pengajian yang akan datang, dan insya Allah kita doakan Pak Yai bersama keluarga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang juga hadir pada hari ini diberikan keberkahan, karena tadi malam tuh Pak Yai saya banyak terima WA. Pak Wamen selamat memasuki nisfu Sa'ban, ya kan? Jadi nisfu Sa'ban itu adalah pertengahan waktu yang mulia di saat bulan Rajab, ya. Mungkin orang banyak berdoa di pertengahan Rajab ini ya Pak ya, tanggal 15 Sa'ban ya, Sa'ban namanya, nisfu Sa'ban ya. Nah mungkin kita juga mudah-mudahan semua dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. NKRI, NKRI, harga mati. Ini saya senang di sini. NKRI harga mati. Makasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barusan ada kabar Bang Fahri Hamzah pesawatnya delay dari Lombok, jadi beliau belum bisa hadir di tempat ini. Bang Fadlizon juga belum ada kabar, tapi insya Allah lain waktu kita akan berkumpul. Hamba Allah yang dimuliakan, tiba-tiba saya waktu itu sedang ceramah Isra Mi'raj, karena penceramahnya beberapa orang, saya ngomongin apa ya, cuma ujuk-ujuk muncul Fataqaddam talis salati fasalla kullu man fis sama wa antal imam. Jadi Rasulullah salah satu hiburannya itu adalah ketika ditinggal mati oleh istrinya, kemudian Isra Mi'raj dan beliau jadi imam pemimpin para nabi. Jadi Rasulullah itu diangkat jadi imam para nabi pas sedang lagi jadi duda. Sudah, jangan ditafsirkan macam-macam. Hamba Allah yang dimuliakan, kita sudah banyak mendapatkan ilmu, pesan dan nasihat dari para pembicara kita, para tokoh kita. Tadinya ingin dialog ya, cuma kelihatannya sudah zuhur. Saya kira sudah kenyang ya, sudah terbayang kan? Ingat tadi, kita anak cucu Adam jangan pernah percaya dengan itu aja. Mudah-mudahan kumpul kita semua dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadir di sini teman-teman kita dari Solo, ada Gus Yayan, pengasuh pondok pesantren Darul Muthala'ah, dan beliau yang kami beri amanah untuk memimpin gerakan pengangkatan air dari kedalaman 200 meter di Paranggupito, dan alhamdulillah pada suka sudah dapat rekor muri dunia. Beliau itu Gus Kiai Bianto. Monggo cumeneng sebentar. Nah ini baik. Kemudian di sini juga hadir ada putranya Haji Awam Usman dari Bandung. Ini semua rata-rata sebetulnya nih kiai-kiai, cuma kelihatannya aja penampilannya kayak seperti itulah, sama dengan saya hitam. Tapi insya Allah dengan hitam ini kita ingin berkata pada dunia, untuk baik tidak perlu kelihatan putih. Kita cukup dengan yang hitam, tapi insya Allah kita tidak akan pernah naik hitam. Jadi pada suka tidak pernah dukung siapapun juga, silahkan masing-masing milih, karena semboyan kita tadi, siapapun presidennya kita terima, tidak akan ribut. Tapi kalau NKRI diganggu, pada suka pasti berangkat semua. Atas nama semuanya keluarga besar pada suka, kami mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak di acara siang hari ini. Dan saya sebagai tuan rumah juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Pesan saya, Quran, Quran, Quran. Allah, Allah, Allah.
Allah 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 Allahumma ya Rabbi Allahumma ya Rabbi. Nanti kalau mau acara lawak, komedi yang ada di Pada Suka Saja Pak. Ini ada Gus Mehmet, ada Fadil Ceria, ada Eko Bando, dan pada center juga kita masih punya penyiar terkenal, Nina. Silahkan dimanfaatkan, insya Allah warga Pada Suka ditampilkan di mana saja, tidak akan minta uang, tapi siap menerima. Tepuk tangan buat semuanya. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.